Halo semua, siswa-siswi SMK dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital, khususnya di materi tentang aplikasi pengolah angka. Mari kita ikuti pembelajarannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah wawasan kalian. Nah, di dalam pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu aplikasi pengolah angka, apa itu Microsoft Excel, dan bagaimana tampilan dari program atau aplikasi Microsoft Excel ini. Nah, untuk hari ini saya akan sedikit mendemokan kepada kalian semua bagaimana cara membuat tabel sederhana dengan Microsoft Excel. Silahkan kalian pahami, amati, dan Anda bisa mempraktekkan di rumah kalian masing-masing. Ya, saya mulai dari cara menjalankan programnya dulu. Microsoft Excel bisa kita jalankan dari start menu. Bisa juga kita jalankan melalui klik shortcut pada desktop. Dan masih ada cara-cara yang lain. Nah, di sini saya akan mencontohkan salah satunya saja, yaitu dengan membuka Excel melalui shortcut desktop. Nah, kalian bisa memulai dengan klik tombol atau ikon Excel 2 kali, sampai kemudian nanti terbuka lembar kerja Microsoft Excel seperti ini. Nah, ini kalau saya tampilkan secara full screen, satu layar penuh, tampilan awal dari lembar kerja Excel itu kurang lebihnya seperti ini. Untuk mulai bekerja dengan Microsoft Excel, kita dapat membuat lembar kerja Excel dari yang baru, masih kosong, dengan cara klik blank workbook. Seperti ini. Nah, setelah lembar kerjanya terbuka, seperti pada pertemuan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan tentang bagian-bagian dari lembar kerja Excel ini, maka selanjutnya untuk hari ini saya akan mencontohkan atau mendemonstrasikan cara membuat tabel sederhana. Sebagai contoh, Microsoft Excel kita gunakan untuk membuat tabel daftar nilai. Nah, silahkan disimak langkah-langkahnya. Untuk bisa memasukkan teks ke dalam setiap sel ya, di Microsoft Excel, baik itu kolomnya ataupun barisnya, maka kita harus memastikan posisi sel pointer di tempat yang akan kita ketik. Contoh di sel A1, seperti ini. Kita dapat mengetikkan misalnya judulnya adalah daftar nilai BDR atau PJJ mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau disingkat SIMDIK. SMK Yosudarso Kawunganten. Nah, untuk pindah dari satu baris ke baris yang lain, kita bisa menggunakan tombol navigasi pada keyboard, bisa juga dipindahkan menggunakan mouse. Kalau kita menggunakan tombol navigasi, panah atas bawah, kiri kanan, maka bisa sesuai yang kita inginkan. Nah, ini misal saya lanjutkan dulu, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, apa saja yang kita butuhkan? Misalnya di sini ada kelas titik 2 10 AKL 1. Terus tabel yang akan kita buat, kolomnya apa saja? Buat di setiap kolom, dari kolom A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Nah, ini misalkan adalah kolom-kolom yang kita butuhkan. Maka selanjutnya setelah ada kolom-kolomnya, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya dengan mulai memasukkan data di setiap kolom tersebut.
mulai dari baris ke-8 ini ada data pertama dan seterusnya. Nah, ini misalkan saya sudah punya datanya. Nomor induk ada, nama ada, nilai ada. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Nah, kita tinggal merapikan tabel-tabel tadi supaya lebih mudah kita baca, lebih enak dilihat. Nah, bagaimana mengubahnya? Kita bisa mengatur lebar kolom, tinggi baris, mengatur perataan teks, dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Untuk misalnya judul kolom tabel. Untuk kolom nomor ini terlalu lebar, maka kolom ini bisa kita atur lebarnya dengan cara salah satunya adalah arahkan ke kolom yang ingin kita ubah ukurannya, kemudian klik kanan, kemudian pilih kolom width. Atau juga bisa dilakukan melalui ribbon home, kemudian pilih format, kemudian kolom width. Itu juga bisa. Nah, cara yang paling cepat adalah dengan mengarahkan pointer kita, penunjuk mouse kita ke pembatas antar kolom ini. Misalnya kolom A dan B. Nah, kita arahkan ke sini sampai bentuknya seperti ini. Lalu kemudian klik mouse-nya sebelah kiri, tahan, geser ke kanan itu berarti untuk melebarkan dan geser ke kiri untuk mengecilkan. Nah, cukup mudah bukan? Nah, ini juga berlaku untuk kolom-kolom yang lain. Tapi ada juga yang menggunakan cara cepat seperti ini. Misalnya beberapa kolom bisa nggak kalau diatur lebarnya sama sekaligus gitu? Bisa. Nah, setelah diblok kemudian klik kanan, pilih kolom width atau dari format. Kolom width juga bisa, kemudian kita tentukan berapa ukurannya, misalnya ukurannya adalah 5. Dan kita klik OK, setelah itu maka akan diubah ukurannya lebarnya 5 dan sama. Lalu apalagi? Nah, ini saya perbesar dulu tabelnya supaya lebih kalian mudah melihatnya. Di sini ada kolom nilai. Nah, nilai tiap KD ternyata ada KD 1, 2, 3, 4 dengan judulnya nilai tiap KD. Supaya ini lebih mudah kita pahami, maka bisa kita jadikan 4 kolom ini menjadi satu dengan cara di merger and center. Nah, dari tab menu home, kemudian pilih toolbar merger and center, yaitu untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu dan meletakkan teksnya di tengah. Seperti ini hasilnya. Dan ini juga berlaku ketika beberapa baris yang ingin digabungkan. Misal kolom nomor dengan kolom di bawahnya yang kosong, kita gabungkan merger and center. Kita gabungkan merger and center. Kita gabungkan juga. Nah, seperti itu. Ini kolom rata-rata masih kurang lebar, bisa kita lebarkan lagi. Nah, kolom jumlah nilai bagaimana? Ya, sesuai kebutuhan saja. Kalau kita ingin melebarkan, tinggal dilebarkan. Tapi kalau kita ingin menempatkan teks sesuai dengan lebar kolom, di tab menu home ada ribbon namanya wrap text. Ini gunanya untuk mengatur lebar teks sesuai dengan lebar kolomnya. Jadi kalau tidak muat, otomatis pindah ke bawahnya seperti ini. Nah, Anda perhatikan judul kolom yang sudah ada ini, posisinya ada yang sudah bagus, rapi, ada yang belum. Supaya lebih rapi lagi kita bisa pengaturan perataan teksnya mulai dari data kiri, data tengah, kanan, baik vertikal maupun horizontal. Nah, contoh seperti ini. Terus kemudian untuk nomor induk dan sebagainya juga saya ratakan tengah, nilai saya ratakan tengah. Kemudian tabel ini supaya lebih enak membacanya, saya berikan bingkai atau garis. Nah, cara membuat garisnya bagaimana? Atau bordernya dengan cara blok semua kolom dan baris yang akan diberikan garis pembatas atau bordernya. Setelah itu dari tab home pada group font, di sini ada pilihan border. Nah, kita pilih di tombol drop down-nya, tombol ini. Nah, akan keluar pilihan yang ada di situ mulai dari bottom border sampai dengan top and double bottom border. Nah, Anda pilih kalau semua ada garis nih, garis yang membatasi tiap sisinya, silahkan pilih all border. Mau membedakan lagi misalnya di sini setelah kolom ini nanti akan diatur ada garis double, bisa kita tambahkan. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini.
Bagaimana, sudah lebih bagus ya tabelnya? Sekarang tinggal judul tabel. Nih, judul tabel dengan judul kolom tabel beda ya. Nah, ini juga bisa kita atur posisi tengah dengan cara kita blok, kemudian merge and center. Blok, merge and center. Nah, ngebloknya seberapa? Sesuai dengan banyaknya kolom yang ada, supaya posisinya tepat di tengah. Nah, seperti inilah pembuatan tabel di Microsoft Excel. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran kepada kalian, dan di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan cara menyelesaikan tabel yang ada perhitungan di dalamnya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Anda terima hari ini bermanfaat untuk diri Anda dan untuk kemajuan Anda di masa yang akan datang. Terima kasih dan selamat belajar.